Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Arorang Sararea di kelompok Sunda Kasalapan. Abdi Wahyu Budi. Abdi Hilal Fadlur Rahman. Abdi Hairul Nurrofi. Abdi Iqsal Maulana Ridwan. Abdi Fayyad Rizik Umar. Bade ngawawancara dokter ngenaan COVID-19 varian Omicron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebangkeun nama Abdi Hilal Fadlur Rahman dari SMA Negeri 1 Cibadak. Dina kesempatan ieu isim Abdi aya kesempatan di Puskesmas Karwangi bade nyari informasi perkawis panyawat COVID-19 anu keur rame di masyarakat Indonesia termasuk di dunia. Ya, janten nepangkeun rupina mohon abdi di Puskesmas Karwangi. Nami abdi Haji Ajat Munajat SKM Eskapnes. Kalasan abdi di dieu janten koordinator P2P ya. Janten panyawat anu sifatna berbasis penyakit menular ya gitu. Alhamdulillah abdi kadongkapan di anak-anak kami mohon dari SMA 1 Negeri Cibadak ya mohon anu bade naroskeun perkawis tentang panyawat anu nuju tren rupinanya mohon di masyarakat, yaitu penyawat COVID-19 yang sifatnya varian dengan Omicron ya. Ya, Pak, Mohon naon sih ari COVID-19 varian Omicron teh, Pak? nah, janten yang pertama jenis penyawat rupina naon COVID-19 sareng Omicron ya mohon janten penyakit yang emang lagi ngetren mungkin yang dari awal kasus pertama adalah panyawat COVID-19. Cuman yang sekarang sudah mulai ada hanya ada proses mutasi. Ada proses mutasi dari penyakit COVID-19 ke Omicron. Upami ditingali munculnya panyawat Omicron itu di bulan Desember ya. Di bulan November. Di bulan November itu di Afrika Selatan ya, di Afrika Selatan mulai aya kasus jantan kami mulai di kronologis dari munculnya ada di Indonesia gitu ya. Itu di bulan Oktober atau November ya. Itu yang terjadi di Wisma Atlet ya. Eta oge panyawat ieu teh emang kalau dikatakan berat mungkin ya berat, dikatakan ringan-ringan ya. Tapi upami diperbandingkan antara panyawat COVID-19 sareng Omicron itu lebih ringan dari Omicron ya, gitu. Karena ini jenis varian atau kurang mah mutasi gitunya tina COVID-19 ka Omicron gitu. Jadi, tapi emang bergejalanya sekarang untuk lebih ringan gitu. Jadi varian Omicron teh pertama kali kapangina teh di Afrika. Ya, salah satunya di Afrika Selatan. Hari pertama kali pas bulan Oktober November sih. Ya. 9 Oktober itu masuk ke Indonesia. Jadi itu pun pertama masuknya tuh dari orang Nigeria. Ya, dari orang Nigeria itu dikarantinanya di Wisma Atlet. Nah, jadi mulai proses penularannya ke petugas kebersihan di Wisma Atlet. Jadi mulai muncul kasus pertama itu di situ di Wisma Atlet. Itu jenis yang Omicron gitu. Pak, naon wae sih upaya anu bisa kurang lakukan sebagai masyarakat anu lamun kadeteksi menderita COVID-19 varian Omicron? Ya, jadi salah satunya penanggulangan penderita asanapi orang anu kena penyakit Omicron itu sebetulnya mudah, hampir sama penanganan sekarang panyawat COVID-19.
Jadi tetap kita untuk protokol yang 3M itu tetap diterapkan. Kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Juga tetap harus selalu melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah, ya gitu. Itu salah satu upayanya. Jadi tetap berarti perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dan menggunakan 3M itu kedah dilaksanakan ku masyarakat sendiri. Gitu. Pemahaman ayeuna tentang varian Omicron. Upami pemahaman dari masyarakat sendiri, mereka kurang begitu paham karena mungkin kalau melihat aina ningali karena gejala lagi upami Omicron memang rada ringan, seperti mungkin ada gejala batuk atau pilek atau sakit badan atau badan terasa lemas, itu karena hal-hal anu sok dirawaskeun ku masyarakat sendiri. Jadi terkadang hal yang seperti itu jangan sepele gitu ya. Itu untuk pemahamannya. Lain lagi sarang pemahaman anu penyawat COVID-19. Karena masyarakat akhirnya sudah mengenal, sudah pintar ya. Ilmunya juga sudah mulai berkembang dengan ada perubahan teknologi ya. Jadi anjeunna tos milarian informasi nawan sih penyawat Omicron teh gitu. Gejalanya teh nawan, iya mah ringan cenah gitu. Jadi mudah gitu. Lamun dibandingkeun jeung COVID-19 jeung COVID-19 varian Omicron anu leuwih cepat nularna antara eta dua nu leuwih nularna. Upami lebih cepat mah mungkin yang sekarang ya. Yang sekarang yang Omicron itu lebih cepat gitu ya dibanding dengan yang COVID-19 gitu. Tapi hampir sama gitu ya. Karena mungkin yang sekarang itu kadang-kadang kan dari masyarakat sendiri suka lupa dengan protokol kesehatan sendiri gitu. Karena sudah merasa aman, COVID akhirnya pasti aya padahal tetap masih ada gitu. Padahal akhirnya yang ada jenis varian barunya yaitu Omicronnya gitu. Lamun penyawat varian Omicron teh eta tiasa kadeteksi ku tes PCR jeung antigen. Ya, jadi kalau untuk yang Omicron yang sekarang tetap untuk yang PCR itu belum bisa di kita ya, masih tetap dilaksanakan pemeriksaan PCR-nya di Bandung untuk yang Omicron. Tapi kalau untuk yang COVID-19 bisa di sini di Kabupaten Sukabumi. Termasuk mungkin pemeriksaan antigen. Kalau untuk antigen sendiri itu bisa terdeteksi, tapi hanya jenis yang virusnya aja gitu. Belum bisa ditentukan bahwa ieu teh penyawat Omicron atanapi COVID-19 karena untuk antigen sendiri itu hanya menemukan jenis virusnya sendiri. Jenis kalau bahasa kita teh nanti butiran kantong si virusnya itu baru itu ditemukannya di situ dari antigen. Kalau PCR itu isi dari kada kantongnya itu sendiri. Pemeriksaannya seperti itu gitu. Benten letak antara antigen sama PCR gitu. Kemarin kan vaksin COVID kan diwajibkeun nya disimpanake atas 2 kali vaksin. Paham? Nah, ya. Ari vaksin eta teh efektif teu keur ayeuna ka varian anyar. Oh, masih efektif. Masih efektif. Jadi kan vaksin teh ada 3 kali pemberian. Yang pertama, yang kedua dan ketiga. Untuk ketiga itu dikatakan booster ya. Yang ketiga booster yaitu orang yang sudah pernah divaksinasi diberikan ulang, itu adalah booster. Jadi pemberian ulang. Dan yang nutiluanana eta teh emang sangat efektif untuk mencegah penyawat COVID-19 maupun varian yang baru adalah yang Omicron gitu. Jadi menurut dari ilmu kesehatan atau itu sangat bagus. Dan bila mana alternatif jalmi anu atos kenging penyawat eta COVID-19 maupun Omicron anjeunna atos divaksinasi itu sudah ada kekebalan. Jadi di mana kan aja anjeunna mau repot gitu. Jadi sudah ada kekebalan dalam tubuhnya sendiri gitu. Ya. Ini kan Omicron teh rame-rame ya Pak. Ya. Lamun di Sukabumi kan kasus Omicron eta tos aya berapa Pak?
Jantan untuk Kabupaten Sukabumi kita belum bisa menentukan jadi jenis dari Omikron ya. Jadi yang sekarang itu masih jenis yang COVID-19 ya. Karena pemeriksaan yang cepat mungkin di Sukabumi adalah COVID-19-nya. Karena untuk Omikron sampel kan kada dikintun ka Bandung gitu. Jantan upami anu COVID-19 mah masih bisa dilakukan di Kabupaten Sukabumi. Untuk jumlah ada di sini di kan ada tingkat desa, ada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Upami dikumulatifkan dari tingkat kabupaten teh kurang lebih mungkin sekitar 2 atau 200 sampai 250 kasus positif anu COVID-19 saat ini di Sukabumi dan tersebar dari beberapa kecamatan sa Kabupaten Sukabumi. Jantan upami ditinggali dina grafik dina teh datos beureum gitu. Jantan setiap kecamatan itu bisa dikatakan pasti aya penderita anu positif gitu. Mun sakitu wae Pak, pertanyaan ti abdi hatur nuhun atas ngaluangkeun waktosna kanggo abdi tiasa ngawawancara Bapak. Ya, sami-sami mohon ya mudah-mudahan dupina anu tos didugikeun ku Bapak biasa bermanfaat ka anak-anak ya gitu. Ya, sami-sami mohon. Semoga Bapak selalu sehat selalu Pak. Ya, mohon. Salam. Yeay.